Haleluya. Mari yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Akan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman ya. Akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Oke, terima kasih Pak John. Praise. Kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari yang indah ini, mari siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan Tuhan di hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami, yang karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan beri kesehatan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikannya pada malam hari ini telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Praise the Lord. Haleluya. Shalom buat semuanya yang sudah hadir malam ini ya. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi yang lemah, ada penghiburan bagi yang susah, ada pengharapan bagi yang putus asa, ada pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lihat sebuah tema yang diangkat, rahasia mengetahui mental pemenang ya. Saudaraku, mental pemenang itu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Orang percaya kalau tidak punya mental pemenang, bagaimana dia bisa menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tantangan, penderitaan, kesesakan, air mata, itu semua bisa dia lalui ketika dia memiliki mental pemenang. Nah, untuk mengetahui mental pemenang itu ada rahasianya, dan malam ini kita akan bongkar rahasia untuk mengetahui mental pemenang itu seperti apa ya. Yang hadir malam ini semua berbahagia, yang tidak hadir malam ini rugi saudaraku. Karena ini adalah pesan Tuhan buat kita semua yang tentunya hari ini dalam persoalan masalah pergumulan ekonomi, keuangan, bisnis, karir, pekerjaan, rumah tangga, menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi mertua, menghadapi menantu, menghadapi cucu, menghadapi segala situasi yang sedang terjadi dan tetap terjadi saudaraku. Kita menghadapi semuanya itu tentu bukan dengan cara kita, tapi kita menghadapi dengan cara Tuhan, yaitu mental pemenang, dan itu kita harus ketahui. Nah, untuk mengetahui ini ada rahasianya. Untuk membantu kita malam ini supaya mengerti, memahami, mengetahui mental pemenang seperti apa, kita lihat sebagai pengantar, kita baca dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Saya suka ayat ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Amin. Sekarang aku tahu. Bagi yang belum tahu, hari ini Tuhan ingin kau tahu. Amin, saudaraku.
Mungkin hari ini engkau hanya tahu bahwa engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, engkau punya beban, engkau punya penderitaan, engkau punya kesesakan, engkau punya segala sakit penyakit pencobaan yang engkau alami hari-hari ini. Tapi sekarang Tuhan ingin engkau ganti apa yang engkau ketahui. Kalau dulu engkau ketahui bahwa engkau dalam keadaan terpuruk, engkau dalam keadaan jalan buntu, engkau dalam keadaan seolah-olah tidak ada pertolongan. Hari ini sekarang engkau tahu. Taunya bagaimana? Bahwa Tuhan, katakan sama-sama, memberi kemenangan, bilang kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Ini penting. Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Saudaraku, kemenangan hanya terjadi ketika saudara saya mengalami pengurapan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara-saudaraku, pengurapan itu kita butuhkan. Alkitab berkata sejak Daud diurapi Tuhan, sejak hari itu dan seterusnya, dia mengalami kemenangan. Amin. Saudaraku, kemenangan atas musuh-musuhnya, kemenangan atas segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan dia, dan Tuhan memberikan jaminan ini, dan kita harus tahu itu. Dan yang kedua, saudaraku, Tuhan memberi apa lagi? Dan Tuhan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang percaya lambaikan tangan, bilang ini pasti terjadi, dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan ingin engkau menang malam hari ini. Tuhan tidak ingin engkau terpuruk. Tuhan ingin engkau tidak tertekan, engkau tidak terintimidasi. Tuhan ingin engkau tidak kalah atas persoalanmu. Tuhan ingin engkau menang dalam semuanya itu. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat lebih lanjut, saudaraku ya. Haleluya, seorang pemenang kehidupan adalah dia yang memperoleh pengetahuan. Penting pengetahuan, knowledge itu penting ya. Saudara-saudara, seorang pemenang kehidupan itu adalah dia yang memperoleh apa saudaraku? Dia memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang benar. Tentang apa? Tentang kemenangan itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan Yesus ya. Tadi dikatakan dalam Mazmur, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan. Berarti kemenangan itu berasal dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari sini saja, dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia mental pemenang itu. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat rahasia mental pemenang itu siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang yang berbalik. Berbalik dari apa, saudaraku? Dia berbalik dari mental seorang upahan yang lari dari tanggung jawabnya. Ya, saudara lihat ya. Orang kalau dia punya mental pemenang, dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya, saudaraku. Dia akan tetap ada di situ. Kalau Tuhan percayakan dia untuk melayani, dia akan tetap melayani dengan segenap hati. Nah, itu ciri dari mental pemenang ada di situ. Tapi kalau mental pemenang, saudaraku, dia lari dari tanggung jawabnya. Nah, itu bukan mental pemenang, itu mental pecundang. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 13. Yohanes 10 ayat yang ke-13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Amin. Ia lari. Kenapa ia lari? Ia lari karena ia seorang upahan. Nah, seorang upahan dia merasa bahwa dia bukan pemilik dari domba-domba itu. Maka ketika ada ancaman, ada datang serangan dari beruang atau binatang buas predator yang lain yang mengancam keselamatan domba itu, si upahan, orang upahan ini dia lari meninggalkan domba-domba itu. Kenapa? Karena dia merasa dia bukan pemilik domba-domba itu. Beda dengan gembala. Gembala yang baik, dia merasa bahwa dia memiliki domba-domba itu dan dia bertanggung jawab. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya untuk keselamatan domba-domba itu ya. Saudaraku, di sinilah kita sudah lihat bahwa mental pemenang ada pada B yang pertama. B yang pertama itu bernama berbalik dari mental seorang upahan yang lari dari tanggung jawabnya. Ini saudara ya. Sampai di sini yang mengerti, lambaikan tangan bilang saya mengerti malam hari ini. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Mari berjanji di hadapan Tuhan, bilang Tuhan malam hari ini saya ingin memiliki mental seorang pemenang. Amin.
Jadi mental seorang pemenang itu dia berbalik, artinya dia meninggalkan mental seorang upahan itu, saudaraku. Dia tidak melakukan apapun demi upah, tapi dia melakukan apapun benar-benar ini suatu pengorbanan, suatu pengabdian, suatu saudara-saudaraku penundukan diri kepada Tuhan akan segala kehendak Tuhan. Dia lakukan dengan baik, bukan lari dari tanggung jawabnya. Ya, itu mental pemenang. Saudara-saudara, Alkitab bilang kalau engkau setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kau hal yang besar. Jangan pernah bermimpi engkau mendapatkan hal yang besar, sementara yang kecil engkau tidak pernah becus, engkau tidak pernah bertanggung jawab, maka Tuhan tidak akan mempercayakan orang yang seperti ini. Katakan amin. Saya sangat percaya ada pekerjaan besar di depan kita, dan kita, saudara-saudara, saya berdoa supaya kita semua malam ini siap untuk saudaraku menyongsong pekerjaan yang besar itu. Jangan sampai pekerjaan itu besar datang dan ternyata saudara-saudara tidak siap, maka kesempatan itu akan terlewatkan begitu aja, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang punya mentalitas pemenang, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia, mempunyai komitmen yang tinggi. Dia layak untuk mendapatkan itu. Katakan amin. Haleluya. Tadi sebelum ibadahnya dimulai, saya dapat telepon dari seseorang, dan saya tahu bahwa ini tanda-tandanya Tuhan mulai menuntun ke situ, dan saya percaya, saudaraku, itu pasti terjadi. Amin. Doakan saja, saudaraku, ya. Mari kita lihat, saudaraku, rahasia mental pemenang. Siapakah dia? Dia orang yang memiliki B yang kedua. Apa itu B yang kedua? B yang kedua bernama bersedia mengikuti teladan Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah gembala yang baik bagi dombanya. Beda dengan orang upahan. Dia bukan gembala yang baik, dia tidak pernah bertanggung jawab. Tapi gembala yang baik, dia bertanggung jawab, saudaraku, ya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Amin. Yesus memproklamasikan dirinya, dia mendeklarasikan dirinya, dia memperkenalkan dirinya kepada kita sekalian, bahkan kepada dunia. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Bukan dia, tapi aku. Yesus bilang, aku gembala yang baik. Amin, saku. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-domba itu mengenal aku. Wow. Luar biasa, ya, saudaraku. Jadi seorang yang memiliki mentalitas pemenang, saudaraku, rahasia mengetahui mental pemenang itu adalah dia orang yang memiliki B yang kedua. B yang kedua itu apa? Dia bersedia mengikuti teladan Yesus, ya. Teladan Yesus, gembala yang baik bagi dombanya. Saudara, terkadang ada banyak orang, saudaraku, dia ikut Tuhan tapi dengan terpaksa, saudaraku. Dia ikut Tuhan tapi tidak dengan rela hati, saudaraku, dengan berat hati. Nah, ini namanya, saudaraku, bukan mental pemenang. Kalau mental pemenang, saudaraku, dia ikut Tuhan, mau hujan, mau panas, saudaraku, mau apapun, dia tetap ikut Tuhan, bersedia mengikuti teladan Yesus. Anda bisa membayangkan ketika domba itu berjalan dan dia tidak mengikuti gembalanya, maka domba itu akan tersesat, saudaraku. Domba kalau berjalan tanpa gembala bukan cuma tersesat, tapi domba itu dia akan mati kelaparan karena dia tidak bisa menemukan rumput yang hijau. Dia tidak bisa mendapatkan air yang bisa menyegarkan dia, saudaraku, ya. Dan dia pasti terancam nyawanya karena dia harus berhadapan dengan para predator. Apakah itu beruang, apakah itu singa, apakah itu macan tutul, dan domba itu akan mati diterkam di mulut sang predator itu. Tapi kalau domba jalan dengan gembala, dia aman, dia selamat, dia akan tenang, hatinya adem ayem, hatinya itu damai sekali. Kenapa? Karena gembala itu melindungi dombanya. Katakan amin, ya. Jadi inilah, saudaraku, mental pemenang ada di sini. Dia punya B yang kedua, yaitu bersedia mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti teladan Yesus, ya. Yesus ini memang dia gembala yang baik. Bagi siapa? Bagi dombanya. Amin. Dia gembala yang baik bagi kita sekalian. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku, mengetahui mental pemenang. Dia punya B yang ketiga. B yang ketiga itu adalah dia bernama berusaha mengenal Bapa Surgawi, dan ini seperti Yesus mengenal Bapanya. Mari kita lihat, saudara, Yohanes 10 ayat 15. Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Amin. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengenal aku,
Bapa mengenal Yesus. Dan Yesus bilang, aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow, luar biasa saudaraku. Inilah mental pemenang. Mental pemenang bernama B yang ketiga, yaitu berusaha. Ya Bapak Ibu, berusaha apa? Mengenal Bapa kita di sorga, ya, mengenal Bapa sorgawi. Saudara-saudara, dan ini sama seperti Yesus mengenal Bapa di sorga, saudaraku. Jadi untuk mengenal Bapa itu butuh usaha, saudaraku. Butuh suatu hasrat, sebuah kerinduan, suatu upaya, nggak bisa tinggal diam, saudaraku. Untuk mengenal Allah itu benar-benar saudara harus berusaha. Berusaha apa? Maju selangkah demi selangkah. Oh, engkau bisa mengenal Tuhan seperti ini. Engkau bisa mengenal Bapa seperti ini. Engkau bisa mengenal Dia. Dari mana engkau bisa mengenal Dia? Engkau mengenal Dia lewat firman Tuhan yang kita bahas selangkah demi selangkah, step by step, saudaraku, ya. Secara berurutan. Makanya saudara-saudara yang tetap setia mengikuti serial khotbah pengajaran malam ini, Anda paling berbahagia, Anda paling beruntung. Kenapa? Karena saya katakan bahwa ini tidak semua orang mendapatkan ini di kesempatan ini, saudaraku. Hanya Bapak Ibu sekalian mengikuti Zoom CLCC ini, coba cek di yang lain, saudaraku. Apakah ada yang menyampaikan firman Tuhan secara berurutan seperti ini di dalam ibadah Zoom, saudara-saudara? Itu pasti lompat sana, lompat sini, sehingga orang jadi bingung ini, saudaraku. Jadi membangun sebelah kiri belum selesai, dia bangun sebelah kanan belum selesai, bangun sebelah belakang belum selesai, dia bangun sebelah depan. Jadi saudara, itu nggak merata. Tapi kalau kita merata semua, itu kita bisa paham dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara sangat merindukan akan firman pengajaran malam hari ini. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya, mari kita lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Mari kita lihat apakah hasilnya. Manfaatnya apa sih buat kita kalau kita mengetahui, saudaraku, rahasia mental pemenang, manfaatnya apa? Untungnya apa, saudara-saudaraku, ya? Saudara, hasilnya apa? Nah, lihat hasil yang pertama ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu bermental pemenang, bukan mental upahan, saudaraku, ya. Nah, ini mental pemenang ini, saudaraku, dia walaupun, saudaraku, tidak diupah sekalipun, dia tetap lakukan itu, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Saya percaya bahwa dia hidup hanya bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada upah. Siapa tidak butuh upah? Semua kita butuh upah. Tapi tahukah saudara bahwa upah yang diberikan manusia tidak sebanding dengan upah yang Tuhan berikan kepada kita? Upah kita kalau kita ikut Tuhan dengan segenap hati, upah kita itu besar di sorga. Apalagi kalau kita giat melayani Tuhan, kita bertanggung jawab, saudaraku. Itu upah kita lebih besar lagi. Ada mahkota, ada pahala yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Katakan amin, ya. Makanya Alkitab bilang dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Saya berdoa malam ini kesetiaan saudara di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku, ya. Bagi orang yang mengetahui mental pemenang, rahasianya ini, saudaraku. Ini hasilnya, ya. Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia itu dan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus saling mengenal. Jadi Yesus mengenal dia, dia juga mengenal Yesus. Dia mengenal Yesus, Yesus mengenal dia. Jadi saling mengenal, ya. Jadi imbal balik seperti itu. Indah sekali, saudaraku. Ini satu komunikasi yang luar biasa dalam hal saling mengenal. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Amin. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yesus mengenal domba-dombaku dan domba-domba Tuhan, kita semua mengenal Yesus. Bagaimana itu terjadi? Karena mereka bergaul bersama-sama. Mereka selalu ketemu setiap hari. Dan mereka semua saling, saudaraku, bisa memperhatikan, oh ini domba memperhatikan gembalanya seperti ini. Gembalanya memperhatikan dombanya seperti ini. Jadi saling mengenal. Suara gembala bisa mereka dengar, saudaraku. Dan mereka bisa kenal. Dan suara domba gembala juga bisa kenal, saudaraku, ya. Itu beda gembala yang baik dengan seorang upahan. Seorang upahan, mereka, saudaraku, suaranya tidak dikenal oleh domba-domba. Dan waktu dia memanggil domba-domba itu tidak ada satupun yang datang kepada seorang upahan. Malah domba-domba itu lari
meninggalkan seorang upahan ya. Saudara kasih Tuhan, Yesus itu gembala yang baik. Dia mengenal kita semua sebagai dombanya. Dia kenal siapa engkau, siapa dirimu. Dia tahu waktu engkau susah, dia tahu waktu engkau sedih, dia tahu waktu engkau lemah, dia tahu waktu engkau dalam keadaan terpuruk, dia tahu ketika engkau dalam keadaan jalan buntu, dia mengerti pada saat engkau merasakan beban berat, penderitaan, kesesakan, dia mengerti bahwa engkau sedang membutuhkan pertolongannya. Saudaraku, karena itu dia hadir untuk memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Dan kita semua malam ini juga kita ingin mengenal pribadi dia. Melalui apa kita mengenal pribadi dia? Lewat firman-Nya. Itulah isi hatinya, itulah perkataannya, itulah kehendaknya. Lewat apa kita mengenal Tuhan Yesus? Melalui Roh Kudus, saudaraku ya. Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang hidup sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan mewahyukan kita sehingga kita bisa mengenal pribadi Allah. Indah sekali kalau umat Tuhan, saudara dan saya bisa mengenal siapa Tuhan Allah kita. Itu suatu kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh Yeremia 9 ayat 23-24 adalah berbahagia kalau umat Tuhan bisa mengenal Tuhan. Tetapi bagi umat Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sungguh sesuatu yang aneh tapi nyata. Nyata tapi aneh. Ujung-ujungnya umat yang tidak mengenal Allah binasa. Meskipun dia adalah seorang percaya, meskipun dia adalah seorang yang terdaftar pada salah satu anggota gereja tertentu, tapi kalau dia tidak bisa mengenal siapa Allahnya, maka endingnya, ujungnya, akhirnya berakhir dengan kebinasaan. Apakah Tuhan ingin dia binasa? Tidak. Yang membuat dia binasa itu apa? Karena tidak ada upaya untuk mau mengenal Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia menyanyiakan waktunya, waktu yang Tuhan beri, kesempatan Tuhan beri yang tersedia bagi dia abaikan begitu aja. Dia hanya mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, dia mengejar apa yang menjadi kehendak hatinya, saudaraku. Dia lebih menyibukkan hal-hal dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga untuk pengenalan kepada Allah, waktunya untuk ibadah itu hampir tidak ada sama sekali. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? No sense, saudaraku ya. Tidak ada seorang pun, tidak mungkin orang bisa mengenal Allah tanpa firman. Tidak mungkin orang bisa mengenal Allah tanpa Roh Kudus. Dengan engkau membaca firman, engkau mendengarkan firman, engkau bergaul dengan firman, engkau bergaul dengan Roh Kudus, engkau bisa mengenal siapa Tuhan Allahmu. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir dari rahasia mengetahui, saudaraku ya, akan kehendak Tuhan. Mari kita lihat ini, saudaraku. Mental pemenang. Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, jaminan keselamatan melalui apa? Melalui nyawa Yesus. Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan umat manusia, saudara saya ya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 9, 15. Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Amin. Sama seperti Bapa mengenal aku. Amin. Siapa percaya malam ini Allah Bapa kita di surga mengenal Yesus? Amin. Dan aku mengenal Bapa. Amin. Kita juga mengakui bahwa Yesus bilang dia mengenal Bapa. Itu kita yakini. Amin. Dan aku memberikan nyawaku. Ini luar biasa. Aku memberikan hidupku, nyawaku bagi domba-dombaku. Buktinya apa? Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu sudah terbukti kasihnya. Dia berikan nyawanya bagimu. Dia berikan hidupnya bagimu. Kalau nyawanya, hidupnya dia bisa berikan bagimu, yang masalah berkat, rezeki, masalah mujizat, kesembuhan, dia mampu memberikan kepadamu. Amin. Asal engkau tetap menjadi umat Tuhan, domba-domba yang taat kepada Yesus Gembala yang agung itu. Ya, saudara, ikuti apa maunya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Di malam hari ini saya berdoa supaya semua yang hadir malam ini semua diberikan understanding, pengertian yang benar tentang rahasia menjadi mentalitas pemenang itu ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Terima kasih Pak John. Yes. Mari berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu Bapa.
Jadilah kami akan domba-domba yang setia ya Tuhan Yesus. Jadilah kami anak-anak-Mu yang setia ya Bapa, bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ingatkan dan ajari kami ya Tuhan, setiap saat, pada saat akan beribadah Tuhan Bapa ingatkan kami, supaya kami tetap berkumpul, bersatu, dan Amin. memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak urapi kami semua di sini Tuhan dengan cinta dan kasih-Mu ya Bapa. Urapi PS John Sarmunan Tuhan Yesus Ya, yang telah Yesus. membawa firman ini ya Bapa. Jauhkan dia dari segala penyakit percobaan Amin. dalam hidupnya ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Urapi keluarganya dia Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai dia dan Amin. melindungi dia setiap hari, setiap saat. Bapak di surga terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan Yesus. Satu sama yang lain Tuhan Yesus tempat beribadah ini ya Bapa. Bapak berkati kami semua. Lindungi kami Tuhan Yesus pada malam istirahat kami ya Bapa dengan kuasa-Mu ya Bapa. Agar besok pagi kami bangun mendapat tenaga yang baru, napas yang baru, pendengaran penciuman yang baru bagi kehidupan kami di hari berikutnya ya Tuhan. Bapa di surga terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman itu tanam dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Saya lihat para pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini semuanya rapi sekali ya. Puji Tuhan ya. Mulai dari koordinatornya, kemudian hostnya, lalu yang menaikkan doa profetik, menyampaikan pengumuman, rapi sekali. Puji Tuhan ya. Ini perlu diapresiasi. Inilah mental pemenang ada di sini. Nah, saya pun sebagai gembala, saya sudah pernah menyampaikan dalam training Bapak Ibu, kita dalam cara kita berpakaian itu menunjukkan suatu kebesaran kita di sini ya, saudaraku. Jadi kita melayani Tuhan Raja di atas segala raja ya. Jadi kita memperhatikan performa ya, penampilan kita. Jadi luar biasa malam ini Pak Lukas pakai jas, dasi, Pak Jonathan pakai jas ya. Mantap sekali. Puji Tuhan. Ini harus tetap dipertahankan. Ini hal yang baik karena ini kita sedang membangun ya mental pemenang kita ya. Ya, terkadang kita pakai batik ya, jadi semua kompak ya. Jadi puji Tuhan menunjukkan bahwa kita pelayan-pelayan Tuhan yang punya mental pemenang ada di sini. Oke. Tuhan memberkati kita sekalian. Praise the Lord. Kembali kepada host kita malam hari ini, kita sambut Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doanya ya. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita pada malam hari ini boleh kembali menerima berkat firman yang baru. Kita sebagai umat-umat pemenang harus mempunyai mental pemenang dalam kehidupan kita. Untuk harus berbalik dan percaya bukan sebagai orang upahan, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab, menjadi bos ya, pimpinan ya, bersedia mengikuti teladan Tuhan dan berusaha mengenal akan Bapaknya yang di surga. Terima kasih Pastor John buat firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang tadi sudah membawakan doa pembuka untuk firman Tuhan, dan Pak Frans Angki juga yang sudah membawakan doa untuk buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Opa. Ya, selamat malam, salam semuanya. Ya, shalom Pak Bruri, amin. Ya, sekarang kita masuk dalam doa profetik untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Opa Bruri Tikualu dari Jerman yang sudah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Opa bersama Oma, bersama anak. Everything you need to know about the July Body Weight Clips. Each clip weighs 1.25 pounds. Akan masuk ke acara selanjutnya, itu pengumuman yang akan dibacakan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Jonathan. Ya, terima kasih Pak Lukas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman persembahan bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor 03312684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 08133 agak ke atas. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04 pagi WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kabar gembira dan sukacita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan,
dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat CLCC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat ke atas Pak Jo. Dapat ke atas Om. Ya, ya mungkin saya bisa bantu ya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat CLCC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC, silakan Pak Yonatan. Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Ya, formulir sukacita pelayanan. Formulir sukacita pelayanan. Ya. Saya, pelayan Tuhan, sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader, multimedia, doa profetik, dan pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah diisi datanya, harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara Gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 10 Juli, anak Candy, putrinya Bapak Romli, Holomuan Lubis, Surabaya. Tanggal 18 Juli, Ibu Lydia Eka, Sidoarjo. Tanggal 21 Juli, Ibu Tini Chandra, Lasem, ibunya Ibu Indriani, Sidoarjo. Tanggal 24 Juli, Gereja CLCC, hari ulang tahun Gereja CLCC. Tanggal 29 Juli, Bapak Bruri Tikowalu dan Ibu Rosalin Suma, Jermani, hari ulang tahun pernikahan yang ke-57. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri. Tuhan memberkati Pak Yonatan dan Ibu Magdalena. Kita akan mendengarkan, mereka akan menaikkan satu buah pujian bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan Pak Yonatan dan Ibu Magdalena. Ya, terima kasih Pak Jo. Saya akan menaikkan satu pujian dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Sering ku tak mengerti
jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ya, sekali lagi nyanyikan lagunya ya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat sebuah pujian yang sungguh indah sudah dinaikkan dari Pak Yonatan dan Ibu Magdalena dari Kediri. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian ya di Kediri. Amen. Kembali kepada koordinator host kita malam ini. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Ajar kami untuk mengerti, memahami akan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Pak Jonathan sama Ibu Magdalena. Tuhan Yesus biar mengajarkan kami melalui firman-firman yang baru, agar kita dapat mengerti apa yang rencana Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi. Oh haleluya. Terima kasih buat pujiannya yang begitu buat saya ya bagus, menyentuh. Terima kasih ya Bu Magdalena sama Pak Jonathan Ponidi, juga atas pembacaan pengumuman Gereja Excelsi oleh Pak Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Sebelum doa berkat, saya sebagai koordinator ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ibadah Zoom pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus, kita harus keluar sebagai mental yang sebagai pemenang ya. Kita imani bahwa kita bukan orang-orang yang sebagai orang-orang pecundang, tapi kita menjadi orang-orang yang bermental pemenang di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman-Nya, juga buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada Ibu Koordinator, yaitu Ibu Adece, untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Saya persilakan Ibu Adece.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Lukas ya, yang sudah memimpin ibadah kita sebagai koordinator malam hari ini, sebagai host juga. Semua kita koordinatornya Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pakai kita semua untuk mempermuliakan namanya dan menjangkau jiwa-jiwa. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lukas. Sekali lagi terima kasih Pak Jonathan Ponidi dan juga terima kasih Bapak Bruri Tiko Alu yang sudah melayani kita semua malam hari ini, dan kita akan mengakhiri untuk kita terima berkat Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kita tetap mengucap syukur, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Juga terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya, untuk kita tetap kuat, kita tetap harus dekat, melekat kepada Tuhan ya. Seperti pujian yang dinaikkan oleh Pak Yonatan, Bu Mahda, bahwa kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya kita tidak akan goyah dengan apapun yang akan kita hadapi. Amin. Dan Bu Rasalin tetap semangat ya. Kalau belum jadi untuk dioperasi, percaya Tuhan akan menyembuhkan dengan cara Tuhan dahsyat dan ajaib buat Bu Rosalin ya. Tetap semangat Bu Rosalin, dan buat kita semua malam hari ini tetap semangat ya. Tetap kita harus dekat melekat kepada Tuhan. Apapun yang akan kita alami, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Terima kasih sekali lagi Pak John untuk firman kebenarannya, bahwa kita domba-domba ini pasti dikenal oleh gembala. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Juga terima kasih Pak Angki, untuk Bu Selvi, cepat sembuh ya Pak Angki, dan semua keluarga di Bogor, Tuhan berkati. Dan semua Terima kita kasih, Bu. hari ini, oke. Pastikan kita sudah dikuatkan oleh firman kebenaran Tuhan ya. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Bapak Lukas Krisnanto, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui pelayanan gereja CLCC. Pastor John Sarbunan MA, gembala kita di gereja CLCC ya Bapak Ibu. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Adece yang sudah menyampaikan sepatah dua katanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Saya sebagai koordinator sekali lagi mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Lewontir Sugiyo, Ibu Marta, Pak Hendro, terima kasih, Ibu Sinta, De James, Cindy, Yohan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada malam hari ini saya serahkan kepada Pak Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amen, amen. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Pastikan malam hari ini mata Tuhan sedang tertuju atas kehidupanmu. Tuhan sedang melihat apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang terjadi dengan kehidupanmu. Ketika engkau lemah, Dia kuatkan. Ketika engkau susah dan sedih, Dia hiburkan. Ketika engkau dalam keadaan putus asa, Dia beri engkau pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ketika engkau dalam kesesakan, Dia mulai bukakan jalan bagimu, Dia beri engkau kelegaan. Ketika engkau membutuhkan pertolongannya, Dia hadir, menyatakan diri untuk memberi engkau pertolongan. Malam hari ini jangan ada satupun yang takut. Tetap percaya, mujizat masih terjadi. Di dalam nama Yesus, kami berkata malam hari ini untuk Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, dan jadilah menang. Dalam nama Yesus, Ibu Marta di Kediri, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat di dalam nama Yesus. Untuk Bapak Wongtir, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Untuk Bapak Frans Angki Kuara bersama Ibu Selvi, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah menang di dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, Nana dan adik Kesia, jadilah kuat, jadilah menang, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus.
Tuhan, untuk Ibu Sinta kami doakan, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Oh, semua yang hadir pada malam ini, aku berdoa supaya semua mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami doakan Pak Hendro di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah menang, jadilah pulih, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan mencukupi semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Pak Yonatan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Di dalam nama Yesus Immanuel, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan dengan cara yang ajaib akan mengangkat engkau, akan mempromosikan engkau di dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Karena itu terus tetap setia, giat untuk engkau terus berbakti, beribadah, melayani Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kau doakan, apa yang kau gumuli, Tuhan sudah dengar itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini untuk Ibu Rosalin, Tuhanlah penyembuhmu. Tuhanlah dokter yang ajaib. Dalam nama Yesus, di hatimu ada iman, di mulutmu ada iman, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang engkau keluhkan, yang engkau sakit, imani malam ini, bertindak dengan iman. Yesus Tuhan ada di sini. Yesus Tuhan penyembuhmu. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan sekarang terima in the name of Jesus. Be healed now. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah menang. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan Tuhan. Malam ini aku percaya aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan sedang mengalir dan sudah mengalir. Kuasa urapanmu sedang menjamah anak-anakmu malam ini. Semua yang hadir malam ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, engkau terima pertolongan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami tahu Tuhan ibadah ini di dalamnya ada engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, untuk Ibu ADC, memberi engkau grace, anugerah yang terindah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah sembuh. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Kami doakan untuk pergumulan Pak Angki Kuara, untuk masuk ke Dewan Legislatif. Tuhan, engkau yang melakukan itu dalam nama Yesus. Doakan juga untuk Tuhan, menantunya, ponakannya Pak Wahyu, Bu Beli Hukubun, ya Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, dia juga akan masuk di legislatif Tuhan sebagai anggota dewan. Tuhan, jadilah seperti yang kau mau di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya mujizat ajaib sudah terjadi hari ini. Dalam nama Yesus, untuk anak Arsenio engkau bicara lancar. Untuk anak Dave, engkau juga bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk anak, ya Tuhan Yesus, Karen, engkau bicara lancar. Putri daripada Pak Lubis. Untuk putri daripada Pak Bruri Brosalin, Ibu Sandra, engkau juga bicara lancar di dalam nama Yesus. Engkau bisa berkomunikasi dengan baik. Tuhan, sembuhkan engkau saat ini juga. Tuhan, sembuhkan Pak Yanto. Tuhan, sembuhkan juga Ibu Ong Tio Kim. Tuhan, sembuhkan Ibu Ratna Marlina. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Indriani, Tuhan, sembuhkan Ibu Lea Siwaleta. Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang dalam keadaan lemah secara fisik. Tuhan, sembuhkan mereka. Terima kasih untuk anak, oh Tuhan, Idos, cucu, oh Tuhan, ponakan dari Pak Frans Angki. Tuhan sudah sembuhkan dia, lepaskan dia dari segala gangguan pengaruh roh jahat. Terima kasih Bapak. Jadi doa kami kepadamu Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami doakan sekali lagi untuk putranya Pak Yonatan, Bu Magdalena, yang sudah meninggalkan Tuhan, beralih kepada keyakinan yang lain. Dia akan kembali kepada Tuhan dengan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih Bapa datang menghampiri dia, memenuhi hatinya dengan dia pertobatan, kesadaran, dia kembali ke jalan Tuhan. Untuk Tuhan, anak dia juga putra daripada Ibu ADC, dia kembali juga ke jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk juga ya Tuhan, percaya Ibu Indriani, untuk putranya Riko juga kembali ke jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Siapapun yang sudah meninggalkan Tuhan, saat ini kami percaya roh pertobatan turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Keisha yang mungkin dalam kondisi kesehatan terganggu, sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kami doakan Ibu Linda Effendi, kami doakan juga Ibu Desi, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan saudara kami pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan memenuhi mereka. Dan kami akan berpisah malam hari ini. Mari saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus,
Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menjadi yang terbaik bukan yang terburuk dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, engkau adalah umat pemenang. Engkau punya mental pemenang di dalam nama Yesus. Engkau sudah mendapatkan itu rahasianya malam ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Memberkati Pak Hendro, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Memberkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Bu Rosali, Tuhan berkati. Jonathan, Pak Wongtir, Tuhan berkati ya. Salam buat Ibu. Wongtir, Pak Fran Anggi, Memberkati Mbak Dece. Jonathan. Pak John, ya. Ya, sama-sama. Pak Hendro, terima kasih buat Sama-sama pelayanannya. Pak John, ya. Jonathan. Ya, Ya, semua Pak Lukas. Ibu Sinta. ya, amin. Praise God the bless you Lord. all. Sayonara, Tuhan berkati. Semangat ya. Ya. Sampai jumpa Sayonara. teman-teman. Ya. Kita ketemu lagi. Selamat istirahat. Yang sama. Ya. Selamat siang Pak Bruri, waktu Jerman. Ya, Pak John. Ya, Pak Wongtir, salam buat Ibu ya. Ya, Semangat Pak Wongtir. Nanti ajak teman-teman lain Pak Wongtir. Memberkati semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Shalom. 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 Amin. Amin. Amin.